Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah saged sowan wonten griyanipun kiyambak masjid tercinta kita Al-Mutahhar. Hari ini kita akan membahas tentang menara paling utara. Tapi sebelumnya mari kita selalu memanjatkan rasa syukur, memanjatkan rasa senang syukur kita kepada Zat yang menciptakan semua alam semesta termasuk diri kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan juga kita selalu ucapkan salam kita kepada makhluk yang terbaik di jagat raya ini, kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah buka puasa bersama. Niki kalau betul foto yang saya beri judul Menara Paling Utara. Kinten-kinten niki wonten sesuatu yang aneh enggak di dalam foto ini? Ini foto ini di tengah-tengahnya itu, ya enggak tengah persis nggih. Ada menara setinggi 40 meter. Nah di sebelahnya apa itu? Sing niki napa niki? Gedung apa? Gedung yang ada di belakangnya menara. Jadi menaranya ini ada di depan gedung ini. Gereja. Nah gereja. Lah aneh mboten kok ana niki menara ya, menara. Dan ini memang menara masjid memang, menara masjid. Tapi ngajenge gereja. Ngajenge napa wingkinge? Nek masjid niku depannya yang mana? Kalau masjid depannya ingkang pundi? Nah, tapi nek salat maju jamaah maju. Berarti ngadewe mriko. Lho nek mriko jare mosok mriko mburi masjid kan nggih mboten. Jadi masjid niku ngarepe kalih kan. Ngarepe mriko nggih mriko. Nah niki ya di dekatnya gitu aja. Menara masjid tetapi di dekatnya ini adalah gereja. Kira-kira masjidnya di mana? Napa sing teng mrikine? Napa sing niki niki mboten? Niki bukan masjid. Masjidnya sudah dihancurkan. Masjidnya sudah dihancurkan. Mengapa dihancurkan? Nah, inilah yang kita akan melihatnya. Menara ini mengapa saya sebut paling utara? Karena dia ada di Hungaria. Hungaria niku wonten Eropa bagian tengah. Terus niki. Nah, nama ini pun tempatnya itu Eger. Kotanya itu namanya kota Eger. Eger itu ada di Hungaria. Dan menaranya ini disebut Eger Minaret. Minaret itu ya menara. Mengapa disebut minaret? Macam-macam alasannya. Dulu ada yang mengatakan di atasnya ini ada apinya agar tahu nar gitu nggih. Ada yang mengatakan seperti itu. Tapi yang jelas minaret niku nggih menara. Zaman Nabi memang belum ada menara, tetapi ketika Islam berkembang, menara menjadi bagian penting untuk bangunan masjid, yaitu terutama untuk mengumandangkan azan. Nah niki menara yang ada di Hungaria ini, yang ada di kota Eger niki, ketika saya berkunjung ke Hungaria, saya berkunjung kinten-kinten 2 atau 3 pekan setelah Lebaran yang kemarin, tahun 2024. Lebaran terus saya ke sana sendiri. Islam teng mriko niku mboten nonton 1%, enggak ada 1%. Bahkan 0,1 aja enggak ada. Adanya 0,057%. Jadi wong Islam niku sithik banget. Alhamdulillah dhewe nek teng kampunge dhewe niki kan isine rata-rata wong Islam. Nek teng mriko ngadakan
ngantenake buka bersama enten nggih. Mungkin buka puasa dhewean nggih karena sangat sedikit. Nah, menara niki dibangun pada abad ke-17 tahun 1600-an awal oleh Khilafah Utsmaniyah. Jadi yang membangun Khilafah Utsmaniyah khususnya nanti pada masa Khalifah Sulaiman Al-Qanuni atau Sulaiman the Magnificent. Nah, Islam di sana meskipun sekarang 0,057% itu pernah berkuasa di Hungaria selama 150 tahun dari tahun 1541 hingga 1699. Tak niki wong Islam pun mboten nonton gamane sithik banget. Niki kan aneh. Sak niki tenggen dhewe Islam mayoritas. Tapi apakah bisa Islam itu hilang? Iya, kalau lihat kenyataan ini bisa. Lihat kenyataan ini bisa ketika tidak dijaga. Mula sangat senang ketika wonten tiang-tiang ingkang ngira Islamnya bagus, menjaga Pak Takmir, menjaga masjid agar regeng, ibu-ibu selalu mengadakan pengajian ketika malam Jumat, Masyadat selalu memberikan kontribusinya untuk mengkoordinasi masjid, semua yang terlibat ini itu sangat-sangat membanggakan ya, agar Islam itu selalu terjaga. Karena kalau tidak nggih saged ilang. Niki nyatanya dulu Islam bisa berkuasa 150 tahun. Niki lebih lama loh daripada umur negara Indonesia. Indonesia merdeka kan 1945. Saat niki 2025 belum ada 100 tahun. Masih lamaan kekuasaan Islam di Hungaria loh, 150 tahun. Niki aslinya dulu masjid, oleh masyarakat Hungaria dirobohkan. Aslinya dulu masjidnya punya 4 menara, yang 4 dirobohkan, tapi yang satu niki mau dirobohkan nggak bisa, ngantek ditarik-tarik sapi, gajah, kuda gitu, itu nggak bisa roboh. Akhirnya sekarang menjadi bangunan heritage, bangunan peninggalan yang diakui oleh UNESCO. Jadi pun betul asal dirusak ini karena sudah menjadi bangunan peninggalan. Niki menawi badhe adzan ngeten nggih saged menek mriki dhuwur. Pak Suyid mungkin kalau biasa adzan teng mriki nggih, adzan teng mriko wonten munggah saged masih boleh adzan, tapi sempit terus rada lunyu niki kaya kula kok metitilen wae munggah ngoten ya, dadi saking jaba mawon ngoten niki. Nah, kalau kita lihat menaranya nggih, menara niku kan banyak jenisnya nggih, termasuk Al-Mutahhar, menara-menara kubah niku nggih jenisnya macam-macam. Kalau Bapak Ibu memperhatikan jenis menara yang seperti ini banyak di mana? Banyak di Turki. Ini disebut sebagai menara model Utsmaniyah, Turki Utsmaniyah, atau kalau bahasa Inggrisnya niku Ottoman. Niku kalau sempat ngelukis teng mriko, nanti terakhir saya tunjukkan hasil lukisannya yang ada di rumah nggih, mboten teng mriko. Nah, gaya menaranya seperti ini. Niki teng Turki. Ini di Turki Masjid Hagia Sophia. Niki aslinya dulunya gereja Hagia Sophia, tetapi ketika Muhammad Al-Fatih bisa menaklukkan, kemudian menjadi masjid. Nanti ketika Turki Utsmaniyah runtuh jadi museum. Nah, belum lama ini dijadikan masjid kembali. Dulu ketika belum menjadi masjid itu mboten menara nih, tetapi ketika sudah menjadi masjid ditambah 4 menara oleh Mimar Sinan dan konstruksinya diubah. Kalau yang membangun masjid niki, Masjid Hagia Sophia niki, itu sudah lama, jauh sebelum Islam lahir. Bahkan Islam kan Nabi Muhammad menyebarkan tahun 500-an sekian sampai 600-an ya. Ini tahun 300 Masehi. Jadi 300 tahun sebelum Islam ada, masjid ini dulunya gereja nggih, Gereja Hagia Sophia dibangun oleh Konstantinus di Bizantium. Dan nah niki
kerennya Muhammad Al-Fatih ya, yang nanti diteruskan Sultan Sulaiman Al-Qanuni yang bisa mendirikan menara di Hungaria tadi. Nah, ceritanya pun ngeten. Ini zaman Nabi nggih. Zaman Nabi itu dalam kondisi perang Khandaq atau perang Parit itu kan perang yang sangat mengerikan. Wong Islam dikepung, sing ngepung beberapa negara, ada Quraisy, ada Bani Yahudi Khaybar, Yahudi Bani Khaybar dan macam-macam niku ngebung Madinah. Kondisi sudah sangat mengerikan, tetapi Nabi bersabda, Nabi menyatakan, memberikan nubuahnya bahwa kota Konstantinopel itu akan jatuh ke tangan Islam. Saat itu masih di tangan Romawi gitu. Jadi Romawi itu ada dua, Romawi Barat sama Romawi Timur. Yang kita bahas ini adalah Romawi Timur. Itu sangat berkuasa karena sistem pertahanannya yang sangat besar. Tapi ini Nabi sudah mengatakan seperti ini. Pemimpinnya yang menaklukkan adalah sebaik-baiknya pemimpin, dan pasukan yang berada di bawah komandonya adalah sebaik-baik pasukan. Niki padahal kondisi umat Islam sedang keadaan sangat terpuruk, tetapi dikatakan bahwa Islam akan memimpin, Islam akan menguasai Konstantinopel, Bizantium. Niki kan wong-wong Yahudi do ngece, wah Muhammad ki memang edan niku nggih mergo menyatakan kok ngeten. Kondisi sangat lemah, wong-wong do ngelih, tapi mengatakan bahwa akan menguasai dunia. Karena apa? Menguasai Konstantinopel itu menguasai dunia. Sebagaimana sekarang Amerika, Konstantinopel saat itu, Romawi saat itu, sebagaimana Amerika saat sekarang. Dan yang kekuatan kedua ini wonten yang gampangnya nek sakniki niku Rusia nih, napa Cina nih, niku ada beberapa di daerah-daerah Irak, Iran itu ada Persia, Kekuatan yang keduanya adalah Persia. Nah niki Islam yang masih kecil, Islam yang dikuyo-kuyo mengatakan akan menguasai Konstantinopel. Nah maka padahal ngeten niki, Bapak Ibu, Konstantinopel itu suatu tempat yang sangat strategis. Niki wilayah Eropa, masih di wilayah Eropa. Negaranya namanya Bizantium, kotanya Konstantinopel, atau kota yang didirikan oleh Konstantinus. Niki dikelilingi oleh tembok yang sangat besar. Niki sak kota niki dikelilingi tembok yang sangat besar, sehingga dan berlapis-lapis. Lapis pertama niku wonten jugangan, ya. Ada napa jugangan niku bahasa Indonesia nih. Napa? Bahasa parit, enten parit. Ora sak bahasa Indonesia nggih mboten napa nggih, enten paritnya. Terus kemudian ada lapis pertama, lapis kedua yang ketika musuh itu menyerang itu akan selalu kandas. Dan ini bisa bertahan ratusan tahun. Konstantinopel dengan temboknya yang besar disebut sebagai tembok Konstantin, itu bisa mempertahankan kota. Meskipun suatu saat juga pernah perang Konstantinopel kalah, Konstantinopel ini adalah di Romawi Timur, kalah dengan Romawi Barat, pernah perang juga. Kalau Konstantinopel ini agamanya adalah Kristen Ortodok, berperang dengan Romawi Barat yang Katolik. Pernah masjid atau gereja Hagia Sophia tadi itu sampai dijadikan sebagai kandang babi dulu oleh orang-orang Kristen yang dari Romawi Barat, diserang dijadikan kandang babi. Mereka saling cekcok juga. Nah, tetapi secara keseluruhan kota ini bisa dipertahankan, atau Bizantium negara ini bisa dipertahankan. Bayangkan dengan kekuatan yang sangat besar seperti ini, niku wonten selat nggih. Selat Bosporus nggih, niki wonten tanduk emas teng mriki. Itu ketika ada musuh yang mau menyerang dari sini nggih, lewat kapal, ini kan laut. Niku wonten rantai. Nah, di sini dikasih rantai. Berarti tidak mungkin kapal itu bisa menembus ini, enggak mungkin. Karena di sini ada rantai.
Tapi nanti kita akan melihat kehebatan Muhammad Al-Fatih, seorang sultan pemimpin dari Utsmaniyah yang dia baru memimpin saat umur 21 tahun. Bayangkan nih kali anak-anak sekarang nih 21 tahun nih sedang bisa apa? Saat itu umat Islam karena sistem pendidikan Islam yang sangat hebat, umur 21 tahun itu sudah bisa memimpin pemerintahan dan bukan korupsi. Ya, Masya Allah, alhamdulillah. Nah ini bagaimana cara menyiasati menyerang ini? Sementara Nabi sudah memberikan kabar yang begitu rupa. Nah, niki temboknya nggih. Ini temboknya saat niki tembok ini seluruh kota ya, seluruh kota dan niki sayangnya paritnya sudah nggak kelihatan. Jadi di sini aslinya ada parit, ya, ada beberapa lapis. Ini temboknya sangat besar. Terus, nah Muhammad Al-Fatih niku punya ide yang cemerlang, ide yang brilian. Kira-kira bagaimana ya agar bisa menyerang sini dan tidak ketahuan? Ternyata setelah menyerang dari berbagai sisi nggak bisa, temboknya terlalu kuat. Begitu dibom, hancur, tutup lagi, bom hancur, tutup lagi, sangat-sangat kuat. Akhirnya Muhammad Al-Fatih punya ide kapal niki gunung niki kayak tebing sangat tinggi. Yang mriki wonten menara niki juga niki. Nah, Muhammad Al-Fatih itu kapalnya diunggahke teng mriki niki. Wah, luar biasa niku. Dalam semalam loh niku. Dari kapalnya dikumpulkan di sini, naik semua pasukan-pasukannya, bawa ke sini, baru turun ke sini. Nah, di sini adalah daerah yang sangat empuk, daerah yang lemah, dan penjagaan kurang karena mereka tahu bahwa di sini ini aman, nggak bakalan ada kapal bisa sini ini karena di sini ada rantai. Begitu kena mriki nggih karam, pasti semua kapal karam. Tapi luar biasa, masya Allah, pemimpin Islam Muhammad Al-Fatih, aslinya namanya Mehmed II, nggih, itu bisa begitu cemerlang idenya. Dan memang beliau dari kecil memang ngaji terus, nggih, menghafal Al-Quran, didampingi oleh ulama sehingga umur 21 aja sudah bisa memimpin negara yang sangat besar. Nah, alhamdulillah setelah itu baru bisa menaklukkan dan Masjid Hagia Sophia atau Gereja Hagia Sophia itu dibeli, dijadikan masjid. Dan kalau dulu orang Islam itu misalnya sebelumnya ada peristiwa di Spanyol, itu orang Islam yang kalah di situ itu dibantai, dibunuh. Tetapi di dalam penaklukan atau futuhat Bizantium itu orang-orang yang bukan tentara, anak-anak, perempuan, orang-orang tua yang berkumpul di sini maupun yang menyerah itu dilindungi, boleh keluar dari Bizantium dan tidak akan dibunuh. Ini luar biasanya para pemimpin Islam di dalam menaklukkan atau di dalam memperlakukan para tawanan maupun orang-orang yang kalah perang. Dan itu sampai sekarang kan, para tawanan itu oleh orang-orang Hamas itu kan diperlakukan dengan sangat luar biasa, sehingga banyak para tawanan Israel yang ditawan Hamas itu memberikan penghargaan pada Hamas. Nah, dari dulu memang karena diajari Nabi, ya. Kita kalau membaca sirah sejarah Nabi kan bagaimana Nabi itu memperlakukan tawanan sangat baik. Demikian juga tahun 1453 Muhammad Al-Fatih memperlakukan tawanan dengan sangat baik. Bahkan ini yang tadinya gereja beda dengan yang dulu, perang dengan Romawi Barat dijadikan kandang babi. Ketika di tangan Muhammad Al-Fatih dijadikan masjid. Dijadikan masjid. Lalu nanti Khilafah Utsmaniyah runtuh, dijadikan museum. Oleh Edurhan sekarang dijadikan masjid lagi. Nah, ini masjidnya, Masjid Muhammad Al-Fatih, ya untuk memperingati saya saat itu sholat Jumat untuk mriki ini saya potret setelah Jumatan. Nah, niki Muhammad Al-Fatih niku sultan yang
Sultan yang ketujuh dari Utsmaniyah, Khilafah Utsmaniyah. Gelarnya masih sultan. Nanti baru cucunya nggih, berarti nggih, ini kan anaknya, ini cucunya. Cucunya Muhammad Al-Fatih yang baru bergelar khalifah. Karena dari yang pertama sampai ke 8 Beyazid ini kekuasaan secara de jure, secara hukum masih ada di wilayah Khilafah Abbasiyah. Namun faktanya memang oleh para pemimpin dari Utsmaniyah. Nah, yang bisa menghancurkan ini bernama Mehmed II atau Muhammad Al-Fatih. Dan yang bisa mendirikan menara di Hungaria tadi adalah yang ke-10 niki, Sulaiman pertama, atau dipanggil dengan nama Sulaiman Al-Qanuni karena dia memberikan undang-undang yang berdasarkan ajaran Islam. Dia sangat mahir di dalam hukum-hukum Islam. Tapi umat orang-orang barat memberikan fitnah terhadap dia ya. Dia dipanggil juga Sulaiman the Magnificent atau Sulaiman yang agung karena bisa menaklukkan Eropa. Tapi sampai sekarang nama baiknya itu sering difitnah. Kalau teman-teman kayak di kampus, Bapak Ibu pernah melihat film judulnya nih Abad Kejayaan, yang dulu TV nopo nggih, lupa saya, ada di TV sinetron Abad Kejayaan, itu menggambarkan Sulaiman Al-Qanuni ini sebagai pemimpin yang gila wanita. Nah, itu betapa orang-orang barat atau orang-orang yang memakai pemahaman-pemahaman barat itu mencoba merusak kejayaan Islam. Niki Hungari itu ada di sini nggih, yang tadi Turki wonten mriki. Jadi Sulaiman Al-Qanuni menerobos sampai ke jantung Eropa. Maka didirikanlah menara yang paling utara. Meskipun saat ini kata yang lebih utara lagi banyak, Rusia itu sekarang menjadi masjid terbesar di Eropa, jamaah terbanyak. Ketika kita menyaksikan sholat Idul Fitri ngoten, wah iso saking katahe nggih teng Rusia. Sakniki masyaallah umat Islam ngrembaka wonten negara-negara barat ya, alhamdulillah. Nah, ini Turki wonten mriki. Jadi Istanbul di sini, Masjid Hagia Sophia di sini, Budapest di sini. Nah, Eger ini kira-kira di sini. Eger di sini. Jadi Sulaiman Al-Qanuni harus melewati Bulgaria, Romania, baru bisa sampai ke Hungaria. Dan sekarang sudah nggak ada umat Islam di sana, sangat sedikit tadi ya. Kalau di Serbia sudah dibantai juga, umat Islam banyak dibantai. Begitu Khilafah Utsmaniyah runtuh, banyak umat Islam yang dibantai. Termasuk sampai sekarang yang ada di Palestina. Niki yang sering digambarkan ya di dalam film-film. Kalau yang di Indonesia yang dijadikan sinetron Abad Kejayaan, digambarkan Sulaiman the Magnificent ini sebagai raja yang gila wanita. Padahal dia kerjaannya ya memfutuhat, mempelajari Al-Quran. Dan topi ini gede sangat nih. Topinya gede sekali ini. Ini adalah topi yang sekaligus dipakai untuk kain kafan jika meninggal. Jadi ini kain kafan. Kalau meninggal langsung dikuburkan dengan itu. Dan inilah pakaian-pakaian Utsmaniyah seperti ini yang nanti diikuti oleh Diponegoro. Diponegoro kan modelnya nggih kados Utsmaniyah, karena memang nama-namanya kan sama dengan model-model peperangan yang ada di dalam Utsmaniyah. Nah, ini saya potret di malam hari. Terus niki cita-cita lama saya dapat menginap di Park Hotel Minaret, Hotel Menara. Hotelnya mboten api, hotelnya sangat ya sederhana, tetapi begitu saya idamkan nggih. Karena kisahnya itu. Nek ndelok hotelnya ngoten nggih, wah
Orang berjanji lah. Jadi saya aslinya ke sana kan untuk niki pertukaran dosen. Saya ngajar seni lukis di Hungaria, nanti ada dosen seni lukis, dosen seni di Hungaria yang mengajar di Indonesia. Saya direkomendasikan untuk mencari hotel yang ada di dekat kampus. Tapi saat itu sudah habis terbooking. Dan saya memang dari dulu pengen di sini, pengen di dekat menara. Wah, aku pengen ini tidak menara hotel ini. Dan alhamdulillah saya tidur di sana 6 hari dan bisa menyaksikan betapa peninggalan ketika Islam itu berjaya. Islam itu sejak masa Nabi, nanti diteruskan Khulafaur Rasyidin, Nabi di Mekah, kemudian hijrah ke Madinah, mendirikan negara di Madinah. Akhirnya bisa satu jazirah Arab menjadi Islam. Kemudian Khulafaur Rasyidin, ada Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman, ada Ali. Langsung negara-negara kekuasaan Islam bisa sampai ke Mesir, sampai ke Romawi, bahkan nanti Umayyah bisa sampai ke Spanyol, bisa sampai ke Indonesia, bahkan pada masa Khulafaur Rasyidin. Masya Allah, Islam bisa berkembang begitu cepatnya. Tetapi begitu nanti Khilafah Utsmaniyah runtuh pada tahun 1924, Islam itu semakin lama semakin surut. Tapi insya Allah Islam akan kembali berjaya. Itu sebagaimana kabar-kabar yang disampaikan lewat hadis-hadis, termasuk hadis-hadis akhir zaman, hadis-hadis tentang Imam Mahdi, hadis-hadis tentang Khilafah Alamin Haji Nubuwah. Insya Allah Islam akan kembali berjaya. Nah, di Eger tadi itu juga ada satu benteng atau kastil Eger Castle atau kastil Eger. Ini dulu yang untuk membendung pasukan Khilafah Utsmaniyah. Tahun 1552 Khilafah Utsmaniyah mencoba menjebol benteng ini, gagal tapi. Kemudian diulangi lagi tahun 1596, akhirnya Khilafah Utsmaniyah berhasil memfutuhat atau membuka wilayah Hungaria menjadi wilayah Islam. Niki bentengnya tadi, temboknya begini besar. Nah, inilah hasilnya lukisan menara paling utara. Jadi saya gambarkan tempatnya sepi, aslinya ke kota tapi tak gambarkan sepi bergane orang Islam cuma 0,057 tadi ya, nggak ada. Dan tetap harapan akan tumbuh kebangkitan lagi umat Islam lewat Khilafah Alamin Haji Nubuwah yang sudah dijanjikan oleh Nabi, termasuk oleh Imam Mahdi kelak insyaallah. Nah, ini bukti ya, betapa kekuasaan Utsmaniyah itu Khilafah bahkan sejak Umayyah, Abbasiyah, Utsmaniyah, sejak Khulafaur Rasyidin itu menjadi superpower dunia. Kalau sekarang Amerika, kalau dulu Romawi, kalau saat Islam berkuasa maka superpowernya adalah Islam. Khilafah Islam dulu dari Khulafaur Rasyidin, Khilafah Bani Umayyah, Khilafah Bani Abbasiyah, hingga terakhir Khilafah Bani Utsmaniyah. Dan buktinya sampai ke tempat kita, sampai ke Jogja. Jogja itu kan di jenengan Khalifatullah Wanatogomo kan. Itu juga punya hubungan dengan Utsmaniyah, dengan Turki. Salah satu bentuk hubungannya adalah menyerahkan Turki menyerahkan bendera, namanya bendera Kiai Tunggul Wulung. Yang ini sebenarnya adalah jenis bendera Ar-Roya. Bendera Islam ada dua, aliwa putih tulisannya hitam, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini untuk pemimpin utama Nabi. Ada juga yang pemimpin para divisi, warnanya hitam, tulisannya putih, tulisannya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini disebut sebagai Ar-Roya. Nah, ini jenis yang Ar-Roya versi Utsmaniyah yang diberikan oleh Utsmaniyah Turki kepada Jogja, Keraton Jogja. Pada 1479
Sultan Turki mengukuhkan Raden Patah sebagai Khalifatullah ing tanah Jawa. Perwakilan kekhalifahan Islam Turki untuk tanah Jawa. Dengan menyerahkan bendera La ilaha illallah berwarna ungu kehitaman terbuat dari kain kiswah Ka'bah. Dan bendera bertuliskan Muhammad Rasulullah berwarna hijau. Duplikatnya tersimpan di Keraton Yogyakarta sebagai pusaka, penanda keabsahan Kesultanan Yogyakarta Hadiningrat, wakil kekhalifahan saat itu dari Turki. Nah, ini lukisan saya yang lain yang menggambarkan betapa sebenarnya Islam itu adalah umat yang bersatu. Kita bisa berbeda-beda, tetapi tetap bersatu. Ini sebagaimana sholat. Sholat itu kan imamnya siji, liyane do melu. Mbok sak piro-piro jamaah kalau imamnya ruku ya semuanya pasti ruku. Demikian juga ketika kita beribadah, itu kita menghadap kiblat yang sama. Tidak ada masjid yang dibuat tidak menghadap kiblat. Saya pernah ke masjid di tengah laut itu, yang Lampung. Itu dia tetap caranya juga menghadap kiblat. Maksudnya madhep ini di Berti kan dibuatkan kan ada. Semuanya menghadap kiblat. Ini saya gambarkan semuanya menghadap ke Ka'bah. Masjid dari manapun ya, ini ada yang dari perguruan tinggi tertua di dunia di Afrika itu yang mendirikan Islam, niki Spanyol Istana Alhambra masjidnya juga menghadap kiblat. Niki Afrika niki sama niki Irak, masjid di Irak. Kali ini perguruan tinggi Islam di Malaysia. Niki tempat ilmuwan khilafah Abbasiyah itu namanya Darul kalau bahasa Indonesia itu rumah filsafat atau bahasa Arabnya Darul Hikmah. Itu juga menjadi bukti kehebatan umat Islam saat itu. Niki Tabtabur istananya khilafah Umayyah. Ini masjid Hagia Sophia tadi. Nah niki pojok benteng. Ini pojok benteng. Niki Keraton Jogja. Niki Masjid Gede Kauman. Terus niki Masjid Al Mutohan. Nah, terserah. Gambar-gambar dewe gitu. Ini Masjid Keraton Jogja. Nah, di sini nanti namanya judulnya Light Direction ya, arah cahaya wonten Ka'bah, semuanya menghadap ke Ka'bah. Mungkin kayak gede, nanti kalau Bapak Ibu mau mengunjungi bisa melihat karyanya di website saya benny.com. Nah, niki dereng gini. Niki main jual saat ini apa mangke? Nek niki semacam nek pun munjuk. Nek niki bacanya kalau sudah minum, kalau ini sebelum minum. Nah, maka monggo menawi wonten tanya jawab sembari menunggu berbuka wonten Bapak Ibu. Kalau ada pertanyaan bukan berarti saya bisa menjawab ya. Nanti kalau nggak ada dijadikan PR, insya Allah kita jawab buka puasa tahun depan.